Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 367 Pemanggilan Kaisar Kekaisaran. Kelompok 6 orang itu datang ke sini dengan cara yang mengesankan, tetapi mereka malah menabrak tembok batu. Tidak peduli seberapa bagus status mereka, Wu Jiu tidak akan memberi mereka muka apapun. Dia hanya membawa Jiang Chen bersamanya dan pergi. Mustahil bagi mereka untuk membunuh Jiang Chen kecuali mereka melawan Wu Jiu dalam situasi seperti itu, tetapi jika itu terjadi, seluruh masalah akan berubah. Istana Bela Diri adalah fondasi yang dibangun oleh dinasti Sein Bela Diri, dan tidak ada yang berani membuat kekacauan di tempat ini. Selain itu, status Kaisar ke-9 sangat mulia, ia adalah bagian dari keluarga kekaisaran secara darah, dan jika mereka melawannya, tidak hanya mungkin untuk gagal membunuh Jiang Chen, tidak akan ada manfaatnya juga. Kepala klan, kepala sekte Tiangang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangguan Ying menoleh ke arah Sangguan Seng dan Tiangang Yi sambil menggertakkan giginya karena marah. Dia ingin membunuh Jiang Chen lebih dari siapapun, dan meskipun Jiang Chen ada di depannya sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya dan membalaskan dendam cucunya. Hal ini membuatnya merasa tertekan. Aku tidak pernah tahu bahwa Jiang Chen memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Kaisar ke-9, dia bahkan menyelamatkan hidupnya. Sepertinya mustahil bagi kita untuk membunuhnya di sini. Tiangang Yi mengerutkan kening. Sebelum mereka datang ke sini, dia berpikir untuk menekan Wu Jiu dengan klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, membuatnya menyerahkan Jiang Chen kepada mereka dan menjauh dari masalah ini. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi penolakan sekuat itu dari Wu Jiu, seolah-olah masalah Jiang Chen adalah masalahnya sendiri. Menurutku, kita hanya bisa pergi ke dinasti Sein Bela Diri sekarang. Sangguan Seng berkata dengan ekspresi mengerikan. Apakah benar-benar perlu pergi ke dinasti marsial Sein? Menyusahkan kaisar kekaisaran hanya karena seorang pemuda, kurasa dia tidak akan senang dengan ini. Sangguan Qingming bertanya dengan khawatir. Kita harus pergi ke kaisar kekaisaran. Kalau tidak, dengan perlindungan kaisar ke-9, kita tidak akan punya kesempatan untuk membunuh Jiang Chen, dan begitu Jiang Chen sudah melampaui kita semua, kita akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Kata Tiangang Yi. Dia benar. Ayo kita cari kaisar ke-10 dan kaisar ke-7. Jiang Chen hampir membunuh Pangeran Wuchong di Pulau Es, dan dia menghajar putra kaisar ke-7 kemarin. Bagi kedua kaisar yang terbiasa duduk di atas segalanya, ini jelas merupakan penghinaan terhadap martabat mereka. Saya yakin mereka juga tidak ingin membiarkan Jiang Chen ini tumbuh lebih jauh. Sangguan Seng berkata dengan seringai di wajahnya. Ayo, kita akan langsung menuju ke dinasti Sein Bela Diri. Setelah mengatakan itu, Tiangang Yi mulai terbang menuju dinasti marsial Sein. 5 orang lainnya segera mengikutinya, dan segera menghilang dari tempat kejadian. Jangan bilang ke-6 bajingan itu benar-benar akan pergi ke dinasti marsial Sein sekarang. Melihat ke arah menghilangnya ke-6 prajurit perkasa itu, Han Yan berbicara dengan emosi campur aduk. Sepertinya mereka bertekad untuk membunuh Little Chen, dan mereka akan meminta bantuan Kaisar Kekaisaran, karena Kaisar ke-9 tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Yu Zihan berkata sambil mengerutkan alisnya. Jika Kaisar Kekaisaran benar-benar terlibat, apakah itu berarti Chen Gege akan berada dalam bahaya besar? Yan Chenyu juga khawatir. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir sekarang, tidak ada gunanya. Orang itu tidak akan mudah dikalahkan. Lagi pula, Wu Jiu pasti akan membantu melindunginya. Kata Big Yellow. Menurutku, posisi Kaisar ke-9 di dinasti Sein Bela Diri cukup tinggi, setidaknya lebih tinggi dari kaisar lainnya. Jika tidak, dia tidak akan menjadi kepala istana bela diri. Nangong Wentian berkata, sekarang, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Wu Jiu. Di dalam wilayah dalam istana bela diri, Jiang Chen dan Wu Jiu saling tersenyum. Xuan Ye berdiri di samping mereka, dan sekarang dia adalah seorang pejuang jiwa tempur menengah, jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di neraka Inferno. Xuan Ye menatap Jiang Chen dengan penuh keterkejutan, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Selalu ada keajaiban di dunia ini, seperti pemuda di depannya ini. Saudara Jiang Chen, aku masih ingat saat kau masih muda, kau baru saja menerobos ke alam inti ilahi di neraka Inferno, dan untuk membunuh iblis bumi itu, kau tidak punya pilihan lain selain bekerja sama denganku. Namun sekarang, kau benar-benar telah tumbuh ke tingkat ini. Kau benar-benar membuatku terdiam. Xuan Ye lah yang menyarankan agar Jiang Chen memeriksa Pulau Bahagia, tetapi dia tidak pernah menyangka kekuatan tempur Jiang Chen akan melampaui dirinya setelah kembali dari lautan. Meskipun Xuan Ye telah menembus ke ranah jiwa tempur menengah, tetapi dengan bakatnya, dia sebenarnya jauh lebih lemah daripada Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi. Jiang Chen bisa membunuh mereka berdua sendirian, apalagi Xuan Ye. Saya ingin berterima kasih kepada saudara Xuan karena telah memberi saya petunjuk. Jika tidak, saya tidak akan pergi ke laut. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Xuan Ye. Kata-kata penghargaannya datang dari lubuk hatinya.
Sama seperti Wu Jiu, Xuan Ye telah banyak membantunya, dan Xuan Ye lah yang memintanya untuk mencoba peruntungannya di Pulau Bahagia, dan itulah sebabnya dia bertemu Nangong Wentian dan akhirnya memperoleh air suci 9 matahari. Tanpa itu, Yan Chengyu tidak akan bisa bangun. Saya tahu kakak ipar sudah pulih sepenuhnya, itu kabar baik. Wu Jiu menepuk bahu Jiang Chen. Meskipun dia tidak muncul kemarin ketika Jiang Chen tiba di Istana Bela Diri, dia tahu semua yang telah terjadi, termasuk kemunculan Yan Chengyu. Ayo, sudah lama kita tak berjumpa, mari kita minum hari ini. Wu Jiu berkata dengan jujur. Ketiga pria itu mulai minum-minum dan mengobrol. Mereka tidak pernah menyinggung apapun tentang klan Sangguan atau Sekte Pedang Ngeriat, dan mengenai insiden di mana Jiang Chen memukuli pangeran kemarin, Wu Jiu juga tidak menyinggungnya. Karena, dalam benaknya, inilah Jiang Chen yang dikenalnya. Jika Jiang Chen tidak melawan ketika Wu Yan menindasnya, dia tidak akan menjadi Jiang Chen yang sama seperti yang dikenalnya. Kepala istana, kurasa klan Sangguan dan Sekte Pedang Ngeriat telah pergi ke dinasti Martial Saint. Apakah menurutmu Kaisar Kekaisaran akan ikut campur dalam masalah ini? Xuan Ye akhirnya mengemukakan topik itu, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Jiang Chen. Jangan khawatir. Aku di sini, jadi tidak ada yang bisa menyentuh saudaraku, Wu Jiu. Wu Jiu sendiri minum segelas anggur dan berkata dengan santai. Dia secara terbuka mengatakan dia akan berdiri di depan Jiang Chen bahkan jika ada lubang di langit. Haha, aku yakin itu fakta. Dengan status Kaisar ke-9, menjaga keselamatan saudara Jiang adalah hal yang mudah. Xuan Ye berkata sambil tersenyum. Kakak Jiu, ada satu hal yang aku perlu bantuanmu. Jiang Chen tiba-tiba berkata. Katakan padaku, saudaraku. Kata Wu Jiu. Aku yakin klan Sangguan dan Sekte Pedang Ngeriat akan bekerja sama dengan Kaisar ke-7 dan Kaisar ke-10, dan itu pasti akan membuat Kaisar Kekaisaran waspada. Dengan apa yang telah kulakukan kepada mereka, mungkin akan sangat sulit untuk ditangani bahkan untuk saudara Jiu. Karena itu, kamu tidak perlu melindungiku, aku hanya berharap kamu dapat menyediakan tempat berlindung bagi orang-orang yang kubawa kemarin. Sedangkan untukku, haha, dunia ini sangat luas, dan aku dapat pergi kemanapun yang kuinginkan. Akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuhku. Jiang Chen memberitahu Wu Jiu tentang permintaannya. Ini adalah alasan utamanya datang ke Istana Bela Diri. Karena mereka telah datang ke Istana Bela Diri, mereka akan menjadi bagian dari tempat ini di masa mendatang. Aku akan meminta Xuan Ye untuk mengatur identitas mereka sebagai murid nanti. Sedangkan untukmu, kamu juga bagian dari Istana Bela Diri, dan kamu juga saudara angkatku, jadi kamu tidak perlu pergi kemanapun. Tetaplah di sini dan lanjutkan kultivasimu, tidak ada yang akan menyentuhmu. Wu Jiu menepuk dadanya dan berjanji. Tetapi, Jiang Chen mengerutkan kening. Dia tahu masalahnya tidak sesederhana yang dikatakan Wu Jiu. Klan Sangguan dan Sekte Pedang Ngeriat sama-sama bertekad untuk membunuhnya, dan kedua negara adik kuasa itu adalah dua pelayan terbesar dinasti Martial Saint. Oleh karena itu, bahkan Kaisar Kekaisaran sendiri harus menganggap mereka serius. Saudara Jiang, ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui, status Kaisar ke-9 berbeda dari Kaisar lainnya. Bobot kata-katanya, tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar lainnya. Xuan Ye berkata sambil tersenyum. Oh, Jiang Chen terkejut sesaat. Ketika menyangkut masalah dinasti Martial Saint, dia sama sekali tidak tahu. 100 tahun yang lalu, ada dua orang jenius dari dinasti Martial Saint. Yang satu adalah Kaisar saat ini, dan yang satunya lagi adalah Kaisar ke-9. Ketika Pulau Es pertama kali muncul, tidak seorang pun tahu apa yang ada di sana, apakah itu keberuntungan atau kemalangan. Oleh karena itu, dinasti Martial Saint memutuskan untuk memilih satu pangeran untuk memeriksa Pulau Es, dan Kaisar ke-9 adalah kandidat nomor 1, karena dia adalah yang paling berbakat di antara para pangeran. Namun pada akhirnya, Kaisar Kekaisaran saat ini memohon padanya untuk kesempatan ini, jadi, Kaisar ke-9 memberinya kesempatan untuk pergi. Karena itu, Kaisar Kekaisaran menemukan keberuntungannya yang luar biasa, dan kultivasinya melonjak, kemudian dia akhirnya menjadi prajurit Raja Tempur, dan Kaisar Kekaisaran saat ini. Xuan Ye melanjutkan, karena itu, Kaisar Kekaisaran sangat menghargai kebaikan yang diberikan Kaisar ke-9 kepadanya, dan mengizinkannya mengelola Istana Bela Diri. Itulah sebabnya di hati Kaisar Kekaisaran, kata-kata Kaisar ke-9 lebih berbobot dibandingkan dengan Kaisar lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan Xuan Ye, Jiang Chen akhirnya menyadari mengapa Wu Jiu bisa begitu mendominasi. Itu semua karena apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Sayang sekali. Dengan bakat saudara Jiu, jika dia pergi ke Pulau Es 100 tahun yang lalu, dia mungkin menjadi Kaisar Kekaisaran saat ini. Jiang Chen berkata sambil tertawa. Kau bertaruh, tahta itu awalnya milik Tuan Jiu. Xuan Ye juga merasa kasihan pada Wu Jiu. Cukup, Xuan Ye. Kamu terlalu banyak bicara malam ini. Aku tidak tertarik menjadi Kaisar Kekaisaran. Wu Jiu melambaikan tangannya sambil berbicara. Dia tidak ingin membicarakan apa yang terjadi 100 tahun yang lalu.
Jiang Chen dan Wu Jiu menghabiskan sisa waktu dengan minum-minum dan juga sepanjang malam. Ketika keesokan paginya tiba, sebuah jimat emas tiba-tiba melayang di udara dan jatuh ke tangan Wu Jiu. Wu Jiu mengerutkan kening saat melihat jimat itu. Dia menjentikkan jarinya, menyebabkan sinar terang keluar dari ujung jarinya. Sinar itu jatuh ke jimat itu, lalu sinar terang lain keluar dari jimat itu ke kepala Wu Jiu. Aku tidak pernah menyangka Kaisar Kekaisaran benar-benar ingin ikut campur dalam masalah ini. Wu Jiu berkata sambil mengerutkan kening. Tuan Jiu, apa yang terjadi? Xuan Ye bertanya. Kaisar Kekaisaran memanggilku, dan dia ingin aku membawa Jiang Chen ke dinasti Martial Saint. Sepertinya masalah ini telah membuatnya waspada. Wu Jiu berkata sambil mengerutkan kening. Tuan Jiu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita membawa Jiang Chen ke dinasti Martial Saint, bukankah dia akan berada dalam bahaya? Xuan Ye bertanya dengan khawatir. Dengan aku di sana, tidak ada yang akan menyakiti saudaraku. Karena masalah ini telah membuat Kaisar Kekaisaran waspada, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghentikan semuanya. Saudaraku, ikuti aku ke dinasti Martial Saint. Wu Jiu menoleh ke Jiang Chen dan berkata. Jiang Chen mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak ingin pergi ke dinasti Martial Saint, karena dia tidak ingin bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia masih akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya sendiri. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah sekarang, dia masih akan dapat menyelesaikannya di masa depan. Awalnya, dia berencana untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain di mana tidak seorang pun dapat menemukannya, dan kembali ketika kultivasinya telah meningkat. Namun, dia tidak bisa begitu saja menolak kebaikan Wu Jiu.